Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JKP Angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini kami terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Sri Winingsih dari TK Pertiwi 1 Banjarharjo sebagai observer. Saya Sri Rezeki dari TK Pertiwi Kalimantan sebagai coach. Dan saya Lilis Karina dari SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Jeki, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nek, alhamdulillah sehat dan baik. Oke, baik Bu Jeki, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, sebagai awal dari kegiatan coaching, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Jeki. Yang pertama, saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian dalam kegiatan coaching kita hari ini. Yang pertama, saya akan mengamati antara coach dan coachee dalam melakukan kegiatan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coach merespon dari jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh coachee. Dan jangan lupa dalam kegiatan coaching kita hari ini supaya menerapkan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Demikian Ibu Jeki, kita bisa mulai untuk pertanyaan yang pertama ya. Bisa Bu. Oke. Ya, kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Jeki dalam kegiatan coaching kita hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan hari ini adalah mendengarkan atlet dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana ya yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita hari ini? Saya ingin deh coaching kita kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Oke, nah demikian Ibu kegiatan pra-observasi kita hari ini. Silahkan Ibu Jeki melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Lilis. Terima kasih banyak Ibu Jeki. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lilis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Bu Lilis, dengar-dengar Bu Lilis ingin menyampaikan sesuatu ya, silahkan untuk bercerita. Iya betul Bu Jeki, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jadi gini Bu, setelah saya mengamati beberapa tahun ini, pembelajaran yang dilakukan rekan guru saya itu masih monoton, masih berpusat pada guru. Kegiatannya kurang variatif, padahal kan ini kurikulum merdeka Bu, di mana siswa itu bebas berkreasi dan belajar dengan menyenangkan. Akan tetapi teman saya itu masih memberikan pembelajaran yang monoton. Begitu Ibu. Ya, baik Bu Lilis, kalau bisa saya garis bawahi ya, permasalahan yang dihadapi oleh Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang variatif, kurang menarik dan hanya mengandalkan lembar kerja. Iya Bu. Okay. Terus kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dalam percakapan hari ini saya mengharapkan adanya perubahan dalam mengajar rekan saya. Jadi yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini adanya suatu perubahan. Terus perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Perubahan yang saya harapkan itu dengan melakukan proses pembelajaran, murid tidak hanya menggunakan lembar kerja saja, dan guru itu tidak monoton memberikan tugas ceramah gitu, tidak hanya memberikan ceramah aja. Jadi mungkin dengan memanfaatkan media yang saat ini sedang sedang berkembang kan, IT-nya bagus banget Ibu sekarang. Mungkin dengan pembelajaran media berbasis IT seperti itu Ibu. Iya Bu. Jadi perubahan yang Ibu harapkan yaitu memberikan kegiatan yang variatif dengan memanfaatkan media sekitar seperti Logpad dan video-video pembelajaran. Ini bisa dikatakan kondisi yang ideal gitu ya Bu. Yaitu skala nilainya 10. Nah sekarang
kira-kira kondisi rekan guru dari Bu Lilis itu pada skala berapa ya? Untuk kondisi rekan saya itu misal saya nilai kira-kira 5 Ibu. Karena masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton Bu. Dan kurang bisa memanfaatkan media maupun media digital dalam pembelajaran. Oke, masih di skala 5 ya Bu ya? Iya. Di kondisi saat ini kira-kira di skala berapa yang Ibu harapkan dari rekan guru Bu Lilis? Mungkin saya bisa tingkatkan sampai skala 7 Bu. Karena perubahan itu tidak bisa langsung sempurna. Pasti melalui beberapa tahap dan perlu adanya latihan. Terutama saat ini berkembangnya IT itu kan harus ada pelatihan. Jadi dari skala 5 ke skala 7. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan skala dari 5 yang ke 7 itu untuk bisa melihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif untuk anak didik kita? Sebenarnya saya juga memikirkan hal itu ya Bu ya. Rencana apa saja yang ingin saya lakukan untuk membantu rekan guru saya. Nah, mungkin saya bisa melakukan dengan mentoring, yaitu berbagi pengalaman, karena saat ini saya mengikuti guru penggerak, jadi saya mungkin bisa memberikan praktik baik ya bersama teman-teman saya, atau dengan pendampingan individu Bu. Jadi kami saling observasi dalam melakukan pembelajaran. Oke, bagus sekali Bu Lilis. Jadi rencananya Bu Lilis akan melakukan mentoring dan pendampingan individu dengan saling mengobservasi saat pembelajaran. Kira-kira ada rencana yang lain Bu Lilis? Rencana lain mungkin saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi dalam memberikan pembelajaran Ibu, agar pembelajaran itu lebih variatif dan dapat memanfaatkan media pembelajaran yang modern. Dari ketiga rencana Bu Lilis tadi ada mentoring, pendampingan individu, dan mengadakan pelatihan. Kira-kira mana yang Bu Lilis rasakan lebih nyaman dalam melaksanakannya dan segera terrealisasi rencana tersebut? Mungkin rencana yang mudah dan segera bisa terrealisasi yaitu dengan pendampingan individu Bu. Karena dengan pendampingan individu kita bisa saling mengobservasi secara langsung dan bisa mengetahui perubahan secara langsung yang terjadi pada murid. Oke, rencana yang bagus sekali Bu Lilis. Kira-kira dalam melakukan pendampingan individu nanti apa perlu bantuan dari seseorang begitu? Iya Bu, mungkin saya akan mengajak rekan saya yang lain, terutama yang ahli di bidang IT, untuk memberikan pengajaran tentang media pembelajaran video yang menarik. Iya, bagus sekali Bu Lilis. Jadi dalam melaksanakan rencana itu, Ibu dalam mencapai tujuan yaitu memberikan kegiatan variatif dengan memanfaatkan media WhatsApp dan media digital dilakukan secara kolaboratif. Nah, kira-kira kapan ini Ibu mau menerapkan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya Bu. Saya akan konsultasi dengan rekan guru yang lain serta Bapak Kepala Sekolah dalam pelaksanaannya. Mungkin nanti semua bisa berkontribusi. Oke, bagus sekali. Kira-kira apa komitmen rencana Ibu Lilis terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen dalam melaksanakan rencana ini dengan langkah awal melakukan mentoring, dilanjutkan melakukan pendampingan individu, serta melakukan pelatihan dalam peningkatan kompetensi guru. Oke, sekarang kita sudah banyak sekali bercakap-cakap. Nah, apa yang Bu Lilis dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dalam percakapan kita hari ini, saya alhamdulillah sekali Bu. Terima kasih karena saya mendapatkan gambaran adanya rencana perubahan mulai dari kolaborasi dan melakukan pendampingan individu pada rekan guru. Alhamdulillah, Bu Lilis sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang variatif. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya, kabar baiknya setelah Bu Lilis melakukan rencana pendampingan tersebut. Semoga akan ada perubahan yang lebih baik lagi dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oke, percakapan kita akhiri hari ini, Bu Lilis. Ya Bu Ciki, terima kasih banyak Ibu Ciki sudah mendengarkan cerita saya. Semoga rencana saya bisa berjalan lancar dan teman saya memiliki perubahan yang lebih baik.
Jeki tadi sudah melakukan kegiatan kucing bersama Bu Lilis. Iya. Nah, sebelum saya tutup nih dalam kegiatan kucing kita hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Jeki sebagai kegiatan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan kucing kita hari ini terkait indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu inginkan? Tadi nggih Bu Ning, saya sudah melakukan coaching dengan Bu Lilis, yaitu dengan alur serta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan mencari atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik Bu Jeki. Nah, ini saya sebagai observer tadi sudah mengamati bagaimana kegiatan kucing yang sudah dilakukan, yaitu Bu Jeki dan Bu Lilis. Ini sudah berjalan dengan baik ya, sudah sesuai dengan alur tinta, kemudian sudah menanyakan tujuan dalam kegiatan kucing, kemudian juga menggali potensi dari kucing sehingga kucing ini bisa memberikan rencana-rencana untuk solusi dari permasalahannya tersebut. Selain itu, tadi juga sudah menerapkan dari prinsip dari kegiatan kucing. Nah, sekarang begini Bu Jeki, pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan kucing kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan memahami lagi proses alur cerita. Jadi sehingga saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi dan lebih lancar lagi begitu Bu Ning. Oke, baik sekali Bu Jeki. Ya semoga untuk kegiatan kucing selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan kucing kita hari ini. Sama-sama. Oke, assalamualaikum Bu Jeki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Lilis. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lilis. Baik Bu Neng, sebelum saya melakukan kucing, sebagai awal dari kegiatan ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Apakah dalam kucing hari ini, coach dan kucing yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada kucing dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari kucing. Dan jangan lupa dalam kucing ini supaya bisa menerapkan prinsip kucing. Apa saja prinsipnya? Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Iya, siap Bu Lilis. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kucing kita hari ini? Dalam kegiatan kucing kita hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mulai dari mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Lilis. Ya, kira-kira dari dua kompetensi yang ingin Anda kembangkan, pertanyaan yang apa, kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin dalam yang lebih spesifiknya itu dalam kegiatan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Lilis. Kira-kira Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses kucing hari ini? Iya, dalam kegiatan kucing kita kali ini, indikator yang saya harapkan itu bahwa kucing kita hari ini bisa menceritakan semua apa yang menjadi masalahnya, kemudian bisa menemukan rencana-rencana dan solusi untuk memecahkan masalahnya tersebut. Begitu Bu Lilis. Demikian ya Bu Neng, kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan kucingnya bersama kucing. Oke, terima kasih banyak Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Jeki, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ning, alhamdulillah baik sehat. Oke, Bu Jeki, dengar-dengar ada sesuatu nih yang mau diceritakan. Iya betul Bu Ning, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ning. Begini nih Bu, setelah saya mengamati beberapa tahun ini pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan guru saya itu masih monoton.
masih berpusat pada guru, masih sering menggunakan lembar kerja, paper and pencil, dan juga kegiatannya itu kurang bervariatif. Padahal di Guru Merdeka ini, anak usia TK itu bebas berkreasi. Harus suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan anak menjadi senang. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ya dari masalah yang diceritakan oleh Bu Jeki ini, bahwa dari rekam guru Bu Jeki yang memberikan pembelajaran secara monoton, kurang variatif, dan masih mengandalkan lembar kerja paper and pencil gitu betul, ya. betul, Nah, betul. kira-kira dalam percakapan kita hari ini ya Bu Jeki, apa yang Bu Jeki harapkan? Dalam percakapan hari ini, guys, saya ingin mendapatkan adanya perubahan dalam pembelajaran pada rekan guru saya. Oke, adanya suatu perubahan gitu ya. Ya. Perubahan seperti apa yang Bu Jeki harapkan ini? Perubahan yang saya harapkan untuk rekan guru saya dalam antara lain melakukan proses pembelajaran murid tidak hanya menggunakan lembar kerja atau paper and pencil, namun murid dapat berkreasi menggunakan media sekitar, misalnya Lostpad, atau menggunakan video-video pembelajaran yang menarik dan memahami suatu konsep tertentu. Sehingga anak akan lebih tertarik, lebih aktif, lebih interaktif, dan menyenangkan, dan akan mendapat pemahaman yang lebih bermakna. Begitu, Bu. Wow, luar biasa sekali ya perubahan yang diinginkan oleh Bu Jeki. Oke, nah kalau melihat dari perubahan yang diharapkan Bu Jeki ini merupakan suatu kondisi yang ideal gitu ya. Kalau kita beri nilai itu bisa skala 10 ya. Nah, kalau melihat kondisi yang dilakukan oleh rekan guru Bu Jeki, kira-kira berapa nih Bu Jeki memberikan nilai itu? Untuk kondisi rekan guru saya memberikan nilai itu masih di skala 5. Karena masih banyak menggunakan metode lama, yaitu berpusat pada guru, belum bisa memanfaatkan media di sekitarnya untuk pembelajaran maupun media digital dalam pembelajaran. Oh gitu, jadi kondisi ini kalau Bu Jeki beri nilai itu masih di skala 5. Ya, nah kira-kira Bu Jeki bisa meningkatkan sampai memberikan nilai sampai tingkat berapa gitu? Saya pengennya itu meningkatkan rekan guru saya itu di skala 7. Karena perubahan itu tidak bisa langsung sempurna, pasti melalui bertahap dan perlu adanya latihan terutama dalam penggunaan media digital dan penggunaan media pembelajaran di sekitar kita. Oke, jadi cukup di skala 7 itu sudah merupakan peningkatan yang bagus. Nah, kira-kira untuk meningkatkan dari skala 5 sampai ke skala 7 itu usaha atau rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Jeki? Sebenarnya saya sudah menyusun rencana dan sudah memikirkan rencana apa saja yang akan saya lakukan untuk membantu rekan guru saya itu. Iya. Mungkin yang bisa saya lakukan dengan mentoring, yaitu berbagi pengalaman, atau dengan pendampingan individu. Jadi kami saling mengobservasi dalam melakukan pembelajaran di sekolah secara bersama-sama. Oke, jadi rencana yang akan dilakukan Bu Jeki itu melalui mentoring yang pertama, kemudian yang kedua adalah melakukan pendampingan individu. Mungkin ada rencana yang lain, Bu Jeki? Iya, rencana lain mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan peningkatan kompetensi kepada rekan guru saya dalam memberikan pembelajaran bervariatif dengan melalui menggunakan media Lostpad atau penggunaan media-media lain di sekitar kita. Gitu, oke. Itu rencananya. Nah, kira-kira dari selain melakukan pendampingan individu atau mentoring, dan tadi sudah melakukan suatu pelatihan gitu ya. Nah, itu kira-kira mana dari ketiga rencana Bu Jeki itu yang akan Bu Jeki lakukan atau yang Bu Jeki itu prioritaskan gitu? Mungkin dari ketiga rencana itu yang paling saya prioritaskan yaitu pendampingan individu dulu. Karena kami harus saling mengobservasi secara langsung dan kita bisa mengetahui perubahan langsung yang terjadi pada murid dan murid lebih tertarik, kreatif, dan memperoleh pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke, jadi langkah pertama itu melakukan pendampingan individu. Nah, dalam melakukan pendampingan individu nanti apakah Bu Jeki mempunyai rencana untuk mencari bantuan atau bagaimana? Ya, mungkin nanti saya akan mengajak dari rekan guru saya yang lain yang mungkin
ahli IT, nanti kita bisa menampilkan video-video pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak tertarik dan lebih kreatif untuk mengikuti pembelajaran. Oke, luar biasa sekali ya Bu Jeki ya. Jadi rencana mulai dari pendampingan, kemudian melakukan mentoring, dan melakukan pelatihan dengan rencana berkolaboratif dengan rekan guru sejawat. Oke, baik sekali. Nah, ini kira-kira Bu Jeki akan melakukan rencana tersebut kapan ya? Insya Allah cepatnya ya Bu Nen ya, karena saya Oke. akan berusaha dulu berkonsultasi dengan para rekan guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan nanti sehingga semua berkontribusi dan juga berjalan dengan lancar. Oke, nah ini sudah sampai ke nih komitmennya Ibu ya. Ya. Komitmennya Bu Jeki untuk melaksanakan rencana-rencana dalam kegiatan kucing kita hari ini apa nih? Saya akan berkomitmen dalam melaksanakan rencana saya ini Ya. dengan langkah awal yaitu melakukan mentoring, dilanjutkan melakukan pendampingan individu, serta melakukan pelatihan dalam peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini ya Bu Jeki ya, alhamdulillah kita sudah Kuning, tapi sudah melakukan kucing ya. Iya, Bu Lilis. Sebelum penutupan, di sini saya akan mengadakan beberapa pertanyaan sebagai pasca observasi. Ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Buning, itu apa saja yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan kucing terkait indikator pencapaian? Oke, baik Bu Lilis. Tadi saya sudah melakukan kegiatan kucing bersama Bu Jeki. Adapun kompetensi yang sudah saya lakukan itu tadi saya sudah melakukan alur tirta ya sesuai dengan alur tirta dalam kucing, yaitu yang pertama mulai menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari kucing dalam mengutarakan masalahnya, kemudian bisa menemukan rencana-rencana sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Begitu Bu Lilis. Oke, Kuning. Saya sebagai observer itu mengamati kucing antara Buning dengan Bu Ya. Jeki itu sudah sangat baik nih Bu dan berjalan dengan baik. Nah, juga sudah sesuai dengan alurnya ya, sesuai alur cerita, yakni sudah menanyakan tujuan dan berusaha menggali potensi dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan prinsip kucing. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Anda kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Oke, baik Bu Lilis. Saya ingin mengembangkan dalam melakukan kegiatan kucing ini dengan lebih memahami lagi bagaimana tahapan dalam alur tirta itu dalam kegiatan kucing, dan saya ke depannya supaya bisa melakukan kegiatan kucing yang lebih baik lagi. Begitu Bu Lilis. Oke, baik Bu. Semoga dalam melakukan kegiatan kucing selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih Bu. Saya tutup kegiatan pasca observasi kita hari ini dengan Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Lilis, bagaimana kabarnya hari ini Bu Lilis? Alhamdulillah sehat Bu Jeki. Baik Bu Lilis, sebelum saya melakukan kucing sebagai awal dari kegiatan ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Dalam kucing hari ini, Gus dan Koci akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur delta apa belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada Kuci dan bagaimana Kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kuci. Dan jangan lupa dalam coaching ini supaya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Lilis, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Baik Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kucing kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kompetensi mana yang secara
spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Lilis? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yakni dengan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kita hari ini, Bu Lilis? Saya ingin kunci kita kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Oh ya, Ibu Lilis, demikian ya, Bu Lilis, pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach kita, yaitu Ibu Ning. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ning, gimana kondisinya Bu Ning tadi? Waalaikumsalam Bu Lilis, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya, dengar-dengar Bu Ning ingin menyampaikan sesuatu pada saya. Iya Bu Lilis, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jadi begini Bu Lilis, saya itu terhadap rekan sejawat itu, saya itu merasa tidak nyaman saat saya melihat pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan guru saya. Di mana rekan guru saya itu dalam praktek mengajar itu masih monoton, masih menggunakan metode-metode yang lama, kemudian pembelajaran yang kurang variatif, dan tidak sesuai perkembangan zaman sekarang yang saat ini kita bisa mengintegrasikan dengan video-video pembelajaran. Jadi pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan saya itu masih monoton begitu Bu. Baik Bu, berarti kalau saya garis bawahi, permasalahan yang dihadapi Bu Ning saat ini adalah rekan kerja atau teman sejawat Bu Ning itu memberikan pembelajaran yang tidak variatif dan masih monoton. Iya, betul Bu Lilis. Ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Ning dapatkan? Dalam percakapan kita hari ini, saya mengharapkan adanya suatu perubahan yang dapat dilakukan oleh rekan guru saya, Bu. Ya, Bu Ning, ya Bu Ning mengharapkan percakapan kita hari ini itu adanya perubahan, gitu. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Perubahan di mana rekan guru saya itu dalam mengajar bisa memanfaatkan media-media sekitar seperti Lospad itu untuk kegiatan pembelajaran di usia TK. Di anak TK itu kan pembelajarannya senang dengan alat-alat peraga yang menarik, kemudian dengan metode-metode pembelajaran yang bisa diintegrasikan dengan media digital dan begitu, serta tidak hanya mengandalkan pada lembar kerja saja, begitu Bu Lilis. Baik Bu Ning, jadi perubahan yang Ibu harapkan itu memberikan kegiatan yang variatif, Iya. dan pembelajarannya tidak monoton dan menggunakan media sekitar seperti Lospad, Iya. terus mengintegrasikan dengan video-video pembelajaran. Iya. Ini bisa dikatakan kondisi yang ideal gitu ya Bu ya? Iya, betul Bu Lilis. Yaitu skala kondisi ideal itu nilainya 10. Nah, sekarang kira-kira kondisi rekan Bu Ning saat ini berada di skala berapa? Kalau melihat kondisi saat ini dengan pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan guru saya, mungkin di skala 5 ya Bu ya. Nilai dalam kalau mungkin saya memberikan penilaian gitu. Oke, masih di skala 5 ya Bu ya. Di kondisi saat ini kira-kira di skala berapa yang Bu Ning harapkan? Mungkin saya bisa meningkatkan dalam proses pembelajarannya dari skala 5 sampai ke skala 7 mungkin ya Bu ya. Jadi dari skala 5 ke skala 7. Iya. Kira-kira usaha apa yang akan Bu Ning lakukan untuk agar teman Bu Ning tersebut berada di skala 7? Oke, sebenarnya saya juga masih memikirkan hal itu ya Bu Lilis ya. Rencana apa yang akan saya gunakan untuk membantu rekan guru saya dalam melakukan perubahan. Mungkin yang pertama itu saya akan melakukan kegiatan mentoring ya Bu ya, di mana pada saat ini saya itu masih mengikuti kegiatan guru penggerak dan di sini banyak sekali praktek-praktek baik yang sudah saya lakukan. Mungkin dengan kegiatan mentoring ini saya bisa berbagi pengalaman praktek baik terhadap rekan guru saya. Selain itu mungkin saya
saya juga akan melakukan sejenis pendampingan individu di mana kami saling mengobservasi. Jadi saya melakukan praktek, rekan saya mengobservasi, dan kemudian nanti secara bergantian rekan saya melakukan praktek dan saya observasi. Saya kira dengan pendampingan individu ini saya bisa melihat perubahan yang akan dilakukan oleh rekan guru saya. Begitu Bu Lilis. Oke, jadi rencananya Buning akan melakukan kegiatan mentoring dan pendampingan individu Iya. dengan saling mengobservasi ya. Iya. Kira-kira ada rencana lain lagi nggak Buning? Ada sih Bu Lilis, cuma ini mungkin untuk jangkauannya lebih luas karena mungkin saya akan mengadakan suatu pelatihan. Ya, di mana dalam pelatihan ini dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam praktek pembelajaran dengan memanfaatkan media-media lospat di sekitar. Nah, tapi ini juga harus saya konsultasikan dulu dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, sehingga semuanya bisa ikut berkontribusi. Begitu Bu Lilis. Luar biasa ya Buning. Dari ketiga rencana Buning tersebut, yang pertama mentoring, Ya. lalu pendampingan individu, Ya. dan selanjutnya mengadakan pelatihan. Kira-kira Buning, menurut Buning merasa lebih nyaman yang mana Buning? Mungkin dalam kegiatan pendampingan individu ya Bu Lilis ya yang akan saya lebih utamakan dulu karena apa? Dengan pendampingan individu ini saya bisa langsung praktek dengan rekan guru saya dan kami bisa saling mengobservasi sehingga saya dan rekan guru saya bisa langsung melihat perubahan dengan memanfaatkan media-media lospat di sekitar. Nah, insya Allah dengan pendampingan individu ini rencana saya ini akan cepat terrealisasi. Luar Gitu, biasa Bu banget Lilis. ya Buning. Kira-kira Buning, dalam melakukan pendampingan individu, itu apakah perlu bantuan? Perlu Bu Lilis karena seperti yang saya utarakan tadi rencana saya itu kan selain untuk memanfaatkan media lospat ya, saya sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman ya biarpun di usia TK itu pembelajaran dengan media digital itu sangat penting dan sangat menarik anak sehingga harus terintegrasi dengan penggunaan media digital. Nah, di sini saya nanti akan mengajak rekan guru saya yang ahli di bidang IT ya Bu Lilis ya, nanti untuk membantu untuk menampilkan video-video pembelajaran yang menarik bagi anak sehingga anak itu akan mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna dalam video pembelajaran tersebut. Ya, baik Buning. Dalam melaksanakan rencana, Buning dalam mencapai tujuan itu memberikan kegiatan yang variatif dengan memanfaatkan media lospat dan media digital yang dilakukan secara kolaboratif. Iya, Nah, betul. kira-kira kapan Buning akan menerapkan rencana tersebut? Mungkin secepatnya ya Bu Lilis ya, karena saya ingin juga segera melihat perubahan terhadap rekan guru saya dalam praktek mengajar. Mungkin minggu depan bisa dimulai mungkin ya Bu Lilis ya. Siap ya Buning? Insya Allah. Kira-kira apa komitmen rencana Buning terhadap rencana ini? Oke, saya akan berkomitmen dari rencana saya awal, mulai dari saya mengadakan kegiatan mentoring, kemudian melakukan pendampingan individu, dan mungkin lebih jauh lagi mengadakan suatu pelatihan. Nah, saya akan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut dari rencana-rencana saya tersebut yang akan saya lakukan secara berkolaborasi. Begitu Bu Lilis. Baik Buning, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Buning dapatkan? Alhamdulillah ya Bu Lilis ya, dalam percakapan kita hari ini, alhamdulillah saya merasa lebih lega karena saya sudah bercerita, bisa sharing dengan Bu Lilis untuk mengutarakan segala masalah saya dan alhamdulillah dalam kegiatan hari ini saya mendapatkan suatu gambaran rencana untuk membantu perubahan terhadap teman saya, gitu Bu Lilis. Ya. Alhamdulillah ya Buning sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang variatif. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya setelah Buning melakukan rencana pendampingan tersebut. Semoga akan ada perubahan pada rekan sejawat Buning dan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, percakapan kita hari ini kita akhiri dulu ya Buning. Iya, terima kasih banyak ya Bu Lilis telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita-ceritanya saya dan insya Allah bisa kita sambung di lain waktu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Lilis ya. Sama-sama Buning.
Assalamualaikum Bu Lilis, bagaimana kabarnya hari ini Bu Lilis? Alhamdulillah sehat Bu Ciki. Baik Bu Lilis, sebelum saya melakukan coaching sebagai awal dari kegiatan ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Dalam coaching hari ini, host dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur delta apa belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Dan jangan lupa dalam coaching ini supaya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Lilis, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Baik Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Lilis? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yakni dengan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kita hari ini, Bu Lilis? Saya ingin coaching kita kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Ya, Ibu Lilis, demikian ya Bu Lilis pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach kita yaitu Ibu Ning. Ya, terima kasih.